Hey halo guys, gimana kabarnya? Pastinya sehat selalu kan? Amin. Dan kali ini saya akan membawakan film Donghua yang agak berbeda dari series Donghua yang sebelumnya sudah saya bahas. Karena kalau terus-terusan nunggu Supreme Galaxy Peerless Martial Spirit Against the Sky Supreme dan tentunya God of Spring and Autumn, bisa-bisa saya kelamaan uploadnya karena nunggu rilis episode terbarunya guys. Dan kali ini sambil menunggu semua episode terbaru dari Donghua yang saya sebutkan tadi, saya akan membahas Donghua berjudul The Island of Xiliang, atau dalam artian adalah Pulau Xiliang, yang tentunya tak kalah keren dari God of Spring and Autumn. Tapi tak perlu berspoiler di awal agar kita bisa sama-sama menyimak alurnya, dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah tempat pengasingan untuk dewa-dewa yang bersalah, dan tempat tersebut bernama Xiliang. Tiap dewa yang dihukum di sana akan musnah dan seketika menjadi abu jika tak sengaja menyentuh air laut. Dan tempat tersebut terletak di antara persimpangan dewa dan alam surga yang diceritakan di film ini. Tiap 500 tahun sekali akan ada penembusan dosa untuk mereka yang dihukum di sana, dan yang diampuni akan kembali ke surga. Dan dewa yang dihukum di sana akan merasakan apa yang dirasakan manusia biasa, yaitu seiring berjalannya waktu mereka akan menua dan kemudian mati. Namun ada beberapa orang yang berusaha keluar dengan cara apapun agar tak lagi menderita di tempat tersebut. Dan kini terlihat sebuah keluarga kecil yang sepertinya mereka sama-sama berusaha untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Dengan sekuat tenaga mereka berusaha semampunya agar bisa terbebas. Sang suami dan kedua anaknya kini seolah mengeluarkan kemampuan terbaik yang mereka punya untuk keluar dari tempat tersebut. Namun entah kenapa sang istri tiba-tiba terlihat sangat kecewa dan ia memilih untuk melompat ke air laut. Yang tentunya dengan ia melompat maka ia akan musnah oleh air laut. Sang suami pun ikut melompat bersama anak laki-lakinya untuk menyelamatkan wanita tersebut. Dan mereka pun musnah bersama-sama di tempat tersebut. 就是最后一幕，你说的离岛方法，对不起，要没保护好你。切勿毁身自误，以畏罪湮灭。已有罪民妄图越狱，积攒功德，好自为之。 10 tahun pun berlalu semenjak kejadian tadi, dan memperlihatkan seorang pria yang berada di pavilion, atau dengan kata lain adalah perpustakaan. Namun sebenarnya tak boleh ada seseorang yang masuk ke dalam sana tanpa suatu izin tertentu. Yang kini ia sedang membaca hukuman para dewa yang ada di sana, dan ia merupakan keturunan seorang dewa yang sudah meninggal dunia. Dan ia bernama Jingxuan. Di dalam sana ia sempat membaca tentang penebusan dosa yang dikatakan akan datang dalam kurun waktu 500 tahun sekali. Dan ia mengatakan bahwa itu semua hanyalah kebohongan dan bualan belaka. Sementara di tempat lain ada seorang wanita yang sepertinya akan menjadi pemeran utama di film ini bernama Tu Li, yang sedang menaiki sebuah rakit. Yang kemudian ia menuju ke bibir pantai untuk melihat sebuah perahu yang mungkin saja itu adalah perahu yang ia buat. Beralih pada Jingxuan kembali, dan setelah berbagai buku ia baca, kini ia menjumpai sebuah buku yang berjudul Teknik Misteri Surgawi dan membuatnya penasaran untuk membuka buku tersebut. Dan ketika ia membukanya, keluarlah makhluk yang belum dijelaskan itu sebenarnya makhluk apa, dan sepertinya itu adalah iblis yang sangat berbahaya. Dan sudah pasti Jingxuan akan melawan para iblis-iblis tersebut.
Beralih pada Tuli kembali, kini ia seolah sedang membaca buku yang di dalamnya memuat sebuah siklus yang datang dalam 5 tahun sekali. Yang mungkin saja itu merupakan siklus laut yang telah ia pelajari. Dan ternyata tujuannya mempelajari itu adalah untuk pergi dari tempat tersebut. Setelahnya kita akan diperlihatkan kembali tentang Jing Xuan yang berusaha sekuat tenaga untuk melawan para makhluk yang telah ia bangunkan tersebut. Tuli yang sepertinya telah melihat suatu hal yang terjadi di pavilion Changdian atau perpustakaan tersebut, sontak membuatnya penasaran dan ia langsung bergegas menuju ke arah pavilion. Beberapa orang pun juga melihat hal tersebut dengan keheranan. Yang kemudian Jing Xuan seolah terbelenggu oleh sebuah kekuatan besar yang membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Sementara beberapa penjaga kini menuju ke arahnya untuk memastikan apa yang telah terjadi di pavilion Changdian. Sementara di aula pertemuan, beberapa orang yang sepertinya mereka adalah orang yang cukup penting sedang membicarakan tentang ledakan di pavilion Changdian tadi. Dan karena hal tersebut mereka pun pesimis bahwa para dewa tak akan mengampuni perbuatan merusak tersebut saat penebusan dosa nantinya. Dan setelahnya Tuli yang sedang mengintip pembicaraan tersebut, kemudian ia dikejutkan oleh seorang anak kecil yang bernama Lin Long. 丽姐，是我。苍念阁出什么事了？那么大声响，家里都听见了，传得老远了。哦，查了，本来我也想去的，我娘说。谁有那么大能耐？ Di dalam aula pertemuan tersebut kemudian terjadi tuduh-menuduh antara Cheng Rong dan Su Yan untuk saling menyalahkan siapa pelaku dari insiden ledakan tadi. Dan ya sudah pasti terjadi cekcok yang cukup sengit di antara mereka sebelum ditemukan pelaku sebenarnya. Su Yan kemudian seolah mencurigai seorang wanita yang mempunyai akses dan bisa masuk pavilion dengan mudah. Yang ternyata tak lama kemudian datanglah wanita tersebut dan ia bernama Feng Yan. Setelahnya terjadi ketegangan yang lagi dan lagi memperlihatkan tuduh-menuduh di antara mereka. Kemudian Cheng Rong dan Feng Yan pun saling menyalahkan satu sama lain tentang ledakan tadi. 要说长老反应，不是还这是什么？竟然出关了，今夜果然出大事。我实属不易呀、不过爆炸到过我刚从休眠中苏醒，行查到这个时辰了都没有任何发现，还瞎联系。息怒，苍点阁是神族亲手所造，误入本岛，想必也都清楚。父亲只是急于查案，并非针对凤翱。唉，没劲。看好你。我们程家上下并未有人外出，还有谁能进藏点阁？上家那个人不需要。母亲，上家3个人当年都。 Tuli dan Lin Long yang masih saja mengintip pembicaraan orang-orang di aula pertemuan tersebut, kemudian dikejutkan oleh Su Lingxi yang memergoki perbuatan mereka. Su Lingxi pun sedikit menasihati mereka berdua karena mereka memang tak seharusnya berada di sana untuk menguping pembicaraan. Yang kemudian Su Lingxi mengajak Tuli untuk pergi dari sana, namun ternyata para penjaga menyadari keberadaan mereka dan langsung membawa mereka ke dalam aula pertemuan. Dan karena dalam pembicaraan tadi mereka juga sedikit mencurigai Tuli, apalagi Tuli kini tertangkap basah sedang menguping, maka mereka pun seketika menginterogasi Tuli untuk mendengarkan jawaban darinya.
没有关系。没有，他是凡人之躯，不受结界限制，正好能进层。是爆炸吓到爷爷。无凭无据救伤人，恒老那边不禁息怒。凡人确实不受岛上结界限制。你替这丫头说什么话？皮又痒了是不是？是恒老收养的那个小姑 Dan karena dikatakan Tuli tinggal bersama Tuan Cheng yang saat ini belum kita ketahui seperti apa orang tersebut, yang setelahnya mereka melepaskan Tuli karena menurut mereka Tuan Cheng dapat mempengaruhi penebusan dosa nantinya. Sepertinya Tuan Cheng ini berperan penting dalam film ini, namun entah perannya sebagai pengacau ataupun sebaliknya. Dan setelahnya, Cheng Rong pun menyuruh Tuli untuk pergi dari sana, karena sepertinya ia juga khawatir tentang Tuan Cheng. Jing Xuan yang sedang terluka akibat insiden tadi, kemudian ia berusaha berjalan sekuat tenaganya, meski keadaannya sudah sangat memprihatinkan karena luka-luka yang dialaminya. Penglihatannya pun seolah sedikit kabur dan membuatnya semakin tersiksa, yang tak lama setelahnya Tuli berlari tak jauh darinya untuk menuju ke dalam kediaman kakek Cheng, yang ternyata juga tak jauh dari sana. Jing Xuan yang menyadari keberadaan Tuli, kemudian ia sedikit mewaspadai kedatangan Tuli dengan segera bersembunyi, karena mungkin ia mengira Tuli adalah penjaga yang tadi mengejarnya. Tuli pun seolah berhati-hati untuk memasuki kediaman kakeknya, yang sepertinya ia menunjukkan bahwa ia takut kedatangannya diketahui oleh sang kakek Cheng. Dan episode The Aslan of Xiliang kali ini berakhir di sini guys. Tapi tak perlu khawatir karena episode keduanya akan segera saya bahas nantinya. Maka dari itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah agar kita bisa sama-sama menyimak hal apa yang akan terjadi nantinya. Tentunya jangan lupa untuk menekan tombol like-nya agar saya semakin semangat untuk membahas donghua-donghua yang kalian suka. Tak lupa juga berikan komentar Anda sekalian agar kita bisa sama-sama berinteraksi di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih dan juga matur sekalangkong.